Babak 86, Batas Kecepatan Membunuh. Beberapa detektif yang dikirim oleh para pangeran segera membakar jimat pemancar suara mereka. Putra mahkota diberitahu tentang status Zuyan, bagaimanapun juga, Zuyan adalah salah satu tokoh penting yang bertugas di bawah panji pangeran ke-10. Murongzi melihat peringkat Zuyan dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia tidak terlalu puas atau senang dengan Zuyan yang mengikuti jejaknya seperti permen meleleh. Lain kali aku akan meninggalkannya dalam debu, kata Murongzi dengan sedikit kepuasan. Haha, kalau begitu kamu harus bekerja dengan rajin. Bakat Anda lebih baik dari Zuyan, ini hampir kelas 5. Bai Jingyun berkata sambil tersenyum. Itu tidak berarti apa-apa. Di seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam, tidak termasuk murid inti, hanya Zhang Guanyu yang merupakan talenta kelas 5. Tapi Zhang Guanyu itu hanyalah seorang playboy berminyak yang tidak punya pikiran apa-apa. Saya tidak terlalu menyukainya. Baiklah, Saudari Jing, apakah kamu mengkhawatirkan Lin Ming? Murongzi mengetahui bahwa Bai Jingyun telah memperhatikan Lin Ming. Dia akan naik panggung sekarang. Tidak ada sesuatu pun tentang dia yang perlu diperhatikan. Bakatnya terbatas, dia kebetulan mendapat keberuntungan dan memakan beberapa bahan berharga, dan itulah mengapa dia memiliki kekuatannya saat ini. Bai Jingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, keberuntungan juga merupakan sejenis kekuatan. Bukankah terlahir dengan bakat bela diri yang baik juga merupakan suatu keberuntungan? Terlahir di keluarga bangsawan juga merupakan suatu keberuntungan. Dengan begitu, Anda dan saya juga bisa dianggap orang yang sangat beruntung. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Lin Ming tidak akan dapat melanjutkan keberuntungan ini. Selain itu, dia tidak begitu kuat ketika memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Itu pasti pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas yang memungkinkan budidayanya berkembang begitu cepat. Mungkin fisiknya sangat cocok untuk menyerap khasiat obat-obatan berharga. Saat Bai Jingyun berbicara, Lin Ming sudah melangkah ke altar. Mata semua orang yang hadir beralih ke Lin Ming. Mereka ingin melihat apakah Lin Ming ini dapat membuat rekor baru hari ini, dan menuliskan namanya sebagai keajaiban di antara murid baru dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Para agen yang dikirim oleh negara-negara besar juga mengerahkan semangat mereka. Dalam kelompok ini terdapat veteran intelijen dan juga pelobi berpengalaman. Mereka sedang menunggu Lin Ming meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, dan kemudian membujuknya dengan kefasihan mereka untuk mendukung tuan mereka. Penutup cahaya dari 10.000 pembunuhan arai turun, dan seluruh tubuh Lin Ming bermandikan cahaya. Saat berikutnya, dia dipindahkan ke dunia putih yang luas. Seperti sebelumnya, ada beragam senjata yang dihadirkan di sekelilingnya. Pedang, tombak, semuanya ada. Tombak, poros tombak, 8 kaki. Ujung tombak, 8 inci. Poros tombak besi elastis ungu tua, ujung tombak besi tempa urat awan, berat total 820 jin. Lin Ming merancang senjata dalam pikirannya, dan pada detik berikutnya, tombak panjang berwarna ungu gelap hampir sama dengan penetrating rainbow muncul di tangan Lin Ming. Lin Ming dengan santai menggoyangkan tombak di tangannya, dan tombak panjang ungu tua itu mulai bersenandung. Kekuatan getaran yang mengalir di batang tombak bisa dengan mudah menghancurkan batu. Pada saat ini, di depan Lin Ming, selusin bayangan hantu muncul di depannya. Hantu-hantu ini termasuk seniman bela diri dan binatang buas. Mayoritas kekuatan mereka berada pada awal transformasi tubuh tahap kedua hingga awal transformasi tubuh tahap ketiga. Bahkan ada satu orang yang berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh. Untuk saat ini Lin Ming, lawan-lawan ini tidak ada apa-apanya. Lin Ming memantapkan kakinya dan mengambil posisi. Tangan kanannya memegang tombak secara horizontal, dan sikunya menempel erat pada ujung tombak. Jurus yang ia tunjukkan sekarang adalah, jembatan besi menghalangi sungai. Mengaum, selusin bayangan hantu bergegas maju bersama-sama. Ini hanyalah ilusi hantu, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, dan mereka menyebar menjadi setengah lingkaran di sekitar Lin Ming, dan kemudian menerjangnya pada saat yang sama. Umumnya seorang seniman bela diri, meskipun mereka seorang master, dikelilingi oleh begitu banyak musuh yang haus darah, hanya bisa menghindar terlebih dahulu, lalu menghindar ke kiri dan ke kanan di antara kerumunan dan mengalahkan mereka satu persatu. Karena kecuali ada perbedaan kekuatan yang besar, tidak ada yang mampu secara bersamaan menghadapi serangan selusin musuh yang datang dari segala arah. Namun, bagi Lin Ming, dia mampu mengabaikan semua serangan ini. Sambil menangis, tangan kirinya menamparkan ujung tombak, dan tangan kanannya mencengkeram batang tombak dan tiba-tiba melemparkannya secara horizontal. Tombak panjang itu menyerang seperti ekor naga, itu bisa menyapu bersih 1000 pasukan. Saat tombaknya tersapu, tombak panjang berwarna ungu tua itu mengenai tubuh musuh pertama. Ini adalah binatang buas tingkat pertama. Karena kekuatan Lin Ming yang tangguh, saat kepala tombak menabrak binatang buas itu, tombak itu bengkok seperti busur. Kemudian, dengan suara letupan, batang tombak diluruskan, dan tulang punggung binatang buas itu langsung hancur. Momentum tombak panjang ungu tua tidak berkurang, dan ia menyapu dan mengenai tubuh binatang buas kedua. Binatang buas itu terbelah menjadi 2. Diikuti oleh yang ketiga. Kekuatan Lin Ming lebih dari 4.000 jins. Dikombinasikan dengan tombak panjang ungu tua seberat 820 jin, satu sapuan mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Pada saat itu, dari selusin musuh, lebih dari setengah semuanya tersapu oleh tombak Lin Ming. Mengaum, dari selusin hantu,
Hanya binatang buas dengan kekuatan yang setara dengan puncak transformasi tubuh tahap ketiga yang mampu menghindari tombak panjang Lin Ming. Pada saat itu, tiba-tiba ia melaju ke depan seperti meteor dan menyerang dada Lin Ming. Tombak panjang Lin Ming sudah keluar, dan pertahanannya terbuka. Dia tidak punya senjata untuk bertahan melawan taring tajam binatang buas tingkat 2 ini. Saat Lin Ming melihat taring seperti pedang maju untuk menusuk lehernya, Lin Ming berteriak. Tangan kanannya memegang tombak, dan tangan kirinya tiba-tiba mengepal. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Peng! Tinju Lin Ming menghantam dada binatang buas itu, dan dengan suara keras, tubuh binatang buas raksasa yang beratnya beberapa ratus jin itu langsung terbelah. Seluruh tubuh Lin Ming bermandikan darah. Tangan kanannya menarik kembali tombak panjangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan mencengkeram tombak dengan kedua tangannya. Bulan purnama berwarna merah tiba-tiba muncul di ujung urat awan yang terbuat dari ujung tombak besi. Lingkaran pembunuh. Pah 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 pah. Tiba-tiba sesuatu yang tampak seperti beberapa kantong darah dari kulit meledak di udara, menghujani seluruh area dengan darah merah yang kaya. Semua musuh yang tersisa telah meledak. Dari saat binatang buas dan seniman bela diri ini melemparkan diri mereka ke depan, hingga saat Lin Ming melakukan serangan dan menghancurkan mereka semua, waktunya tidak lebih dari 2 tarikan napas. Lin Ming telah menggunakan 2 gerakan tombak dan 1 tinju. Arai 10.000 pembunuhan bahkan tidak punya waktu untuk membuat hantu baru. Seluruh susunan sihir ilusi telah sepenuhnya dibersihkan oleh Lin Ming. Kecepatan membunuh ini benar-benar tidak normal. Setelah 2 kedipan, terjadi distorsi di ruang tersebut, dan bayangan-bayangan baru muncul. Kali ini, apakah itu binatang buas atau seniman bela diri, kekuatan mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Dia yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan. Lin Ming bahkan tidak menunggu hantu ini menstabilkan bentuknya dan sudah melesat ke arah yang terdekat. Naga banjir menuju laut. Tombak panjang berwarna ungu tua ditusukkan dengan momentum yang tak tergoyahkan. Hah! Seniman bela diri transformasi tubuh tahap ketiga puncak tertusuk oleh tombak Lin Ming. Dengan lambaian tangan, Lin Ming melemparkan mayat itu dari tombaknya. Tombaknya tampak dipenuhi dengan semangat epik, tombak panjang ungu tua setinggi 8 kaki 8 inci itu seperti naga banjir ungu tua yang berenang di lautan pertumpahan darah. Kemanapun tombak itu pergi, darah akan mengalir. Untuk menyapu bersih 1000 pasukan, yang ada hanya tombak. Di tengah kekacauan dan pertempuran, tombak adalah senjata terbaik. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memiliki esensi sejati yang kental dan luas, serta kekuatan fisik untuk mendukung tingkat konsumsi kekuatan yang begitu mengerikan. Lingkaran pembunuh. Lin Ming memegang tombaknya, dan 3 binatang buas terlempar ke belakang, tangan mereka terbuka. Pada titik ini, otot-otot Lin Ming terikat dan pembuluh darahnya menonjol seperti cacing yang memutar. Lin Ming dengan cepat memutar formula kekacauan primal sejati di tubuhnya, dan dengan setiap napas, aliran udara mengembun menjadi ular besar yang melayang di udara. Hanya dengan lapisan pertama sempurna dari formula kekacauan primal sejati, bersama dengan esensi sejati yang diberikan dari tahap ketiga transformasi tubuh, Lin Ming mampu membunuh musuh dengan kecepatan iblis seperti itu. Babak 87, menyapu semua. Aku ingin tahu berapa lama Lin Ming ini bisa bertahan di dalam. Di luar arai 10.000 pembunuhan, fokus semua orang beralih ke Lin Ming. Bahkan beberapa murid kediaman surgawi yang berada di peringkat 70 besar yang berada di altar bersama Lin Ming diabaikan. Dia akan bertahan setidaknya selama 4 dupa, bahkan mungkin setengah seperlima. Zhang Chang mampu bertahan hingga 3,5 batang dupa. Sejak Lin Ming mengalahkan Zhang Chang, kemajuannya ke peringkat 100 teratas terjamin. Bahkan masuk 90 atau 80 besar, bukan tidak mungkin. Naik ke 100 besar sama sekali tidak ada masalah, namun untuk mencapai 80 besar tidaklah mudah. Itu adalah peringkat yang mendekati murid kediaman surgawi, tempatnya sangat kompetitif. Jika Anda bisa masuk 80 besar maka Anda berhak untuk menantang murid dari kediaman surgawi, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk masuk. Jika itu benar, maka seseorang yang bisa memasuki kediaman surgawi setelah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam hanya selama sebulan adalah tidak manusiawi. Ada orang yang mampu masuk 90 besar dalam perang peringkat mereka, tapi orang-orang itu berusia di atas 20 tahun. Mereka punya banyak alasan mengapa mereka tidak bisa memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam lebih awal. Untuk anak berusia 15 tahun yang bisa melaju ke 100 besar hanya di babak kedua, sejauh yang saya tahu, hal itu belum terjadi selama 100 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir ini hanya Qin Xingxuan yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini, tapi dia langsung dipromosikan menjadi murid inti, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sebatang dupa terbakar, lalu 2, lalu 3. Saat dupa keempat menyala, wajah Lin Ming memerah dengan darah di panggung 10.000 pembunuhan arai. Ada yang tidak beres, Suster Jingyun. Tampaknya Lin Ming mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dupa keempat baru saja mulai menyala, jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa maju ke 100 besar. Penglihatan Murong Zi sangat bagus. Dia berhasil melihat melalui cahaya tembus arai dan melihat keadaan Lin Ming dengan jelas. Nafas Lin Ming sekarang mengalami sedikit gangguan, itu adalah manifestasi dari mengonsumsi terlalu banyak esensi sejati. Bai Jingyun mengerutkan kening. Mereka berpikir bahwa Lin Ming mungkin bisa bertahan sampai dupa kelima terbakar, tapi sepertinya itu akan menjadi sedikit tidak pasti.
Mungkin hanya dupa keempat yang menjadi batasnya. Lin Ming melemah, mungkin dia terlalu ceroboh dalam arai 10.000 pembunuhan pada awalnya, dan dia terluka pada awalnya. Jika seseorang terluka pada awalnya, maka setiap kali mereka bertarung akan menghabiskan lebih banyak kekuatan dan energi, dan luka berdarah sangatlah fatal. Jika hal seperti itu terjadi, peringkat mereka tidak hanya gagal naik, tapi malah turun, dan menyebabkan jumlah sumber daya yang mereka terima setiap bulan turun. Seniman bela diri yang memasuki arai 10.000 pembunuhan selalu memperhatikan hal ini, dan berhati-hati untuk menghindari kesalahan sebanyak mungkin. Mampu tidak terluka sedini mungkin juga merupakan aspek kekuatan. Kakak, menurutku Lin Ming ini tidak sekuat yang kamu kira. Murongzi mengerucutkan bibirnya dan tetap tidak yakin pada Lin Ming. Dia selalu diberitahu bahwa dia adalah bayi ajaib sejak kecil. Sekarang dia telah diperlihatkan oleh seseorang yang 2 tahun lebih muda darinya, dia tentu saja meragukan anak laki-laki seperti itu. Oh, tidak terlalu sengit. Baiklah, kalau begitu, jika kekuatan Lin Ming benar-benar sangat buruk, dan dia hanya bisa bertahan selama 4 batang dupa, maka adik perempuanku, berapa lama kamu bisa bertahan ketika kamu berada di 7 rumah bela diri yang mendalam untuk 1 waktu? Bulan. Murong kehilangan kata-kata. Ketika dia baru saja memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia tidak mampu melewati peringkat 150 teratas dalam penilaian pertamanya. Kedua kalinya dia tidak mencapai 140 besar, penampilannya terlalu jauh dari penampilan Lin Ming. Dia hanya membalikkan dagunya dan melihat ke arah penilaian, berpura-pura tidak mendengar. Kenyataannya adalah saat kemajuan terbesar murid rumah bela diri di batu pemeringkatan adalah pada akhir masa sekolah. Selama waktu ini, banyak murid akan lulus, dan para master yang merusak pemandangan akan hilang. Peringkat teratas secara alami akan kosong, dan murid-murid baru itu akan diatur di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu bahkan jika kekuatan murid 7 rumah bela diri yang mendalam mengecewakan, peringkat mereka akan melonjak semakin lama mereka tinggal di rumah bela diri. Melihat Murongzi bertingkah kekanak-kanakan, Bai Jingyun tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Bahkan jika Lin Ming hanya bisa bertahan selama 4 dupa dan mencapai 100 besar, itu masih merupakan hasil yang bisa dibanggakan. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, jumlah jenius mengerikan yang telah mencapai tingkat ini dapat dihitung dengan 1 tangan. Kakak, Lin Ming ini sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Taku berkata pada Ling Sen sambil mengusap dagunya. Tapi meski dengan 4 batang dupa waktu, hasilnya juga mencengangkan. Hehe, tapi tentu saja. Dia menggunakan tombak, dan tidak hanya itu, tapi itu adalah tombak yang berat. Tombak memiliki banyak kegunaan. Tombak Lin Ming ini mungkin memiliki gaya bertarung yang sangat epik dan megah. Dalam pertarungan kelompok raksasa, cara bertarung ini bisa disebut sebagai cara yang sengit untuk membunuh musuh. Namun, rata-rata orang tidak akan berani menggunakannya, karena kekuatan terkuras terlalu cepat. Itu sebabnya bahkan para jenderal yang sangat galak pun merasa mustahil untuk menebas puluhan ribu orang. Dalam arai 10.000 pembunuhan, bahkan jika mereka menggunakan tombak, mereka tidak akan berani bertarung terus-menerus dan akan mencoba menunda waktu dan memulihkan kekuatan mereka. Musuh akan muncul satu demi satu tanpa henti, dan setiap kali mereka datang, mereka menjadi lebih kuat. Taku menggunakan tongkat. Tombak dan tongkat berbeda, namun memiliki metode serupa. Tentu saja dia tahu kelebihan dan kekurangan senjata semacam itu. Mari kita tunggu dan lihat berapa lama Lin Ming bisa bertahan. Dalam arai 10.000 pembunuhan, tombak Lin Ming mengirim seorang seniman bela diri yang menggunakan pedang terbang mundur. Wajahnya berlumuran darah, sepertinya aku sudah berlebihan dalam membunuh. Lin Ming memandang ke depan pada seorang ksatria yang mendekatinya. Ksatria lapis baja hitam itu memegang tombak panjang, dan menunggangi kuda perang lapis baja lengkap, wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengesankan. Seniman bela diri tahap penempaan tulang. Lin Ming dengan marah menyapu tombak hitam ungu ke dalam kelompok. Mampu membunuh satu musuh dengan satu gerakan sudah sangat efisien, tapi Lin Ming sebenarnya mampu membunuh beberapa musuh. Itu sebabnya, saat dupa ketiga dinyalakan, sudah ada seniman bela diri tahap penempaan tulang yang muncul. Mereka berada di budidaya lebih tinggi dari Lin Ming dengan 2 tahap penuh. Lin Ming bertarung dengan ksatria lapis baja hitam tadi beberapa kali. Ia kuat, dan bergerak dengan baik di atas kuda lapis bajanya. Ketika berlari ke arahnya di atas kuda raksasa yang bergegas itu, Lin Ming tidak dapat menemukan keuntungan apapun. Untuk talenta dari 7 rumah bela diri yang mendalam, umumnya mereka mampu melawan lawan yang berada 1 tingkat di atas mereka. Misalnya, puncak transformasi tubuh tahap ketiga Zhang Chang mampu melawan mereka yang berada di puncak transformasi tubuh tahap keempat. Tapi Lin Ming, bahkan di antara semua talenta di 7 rumah bela diri yang mendalam, masih mampu melawan mereka yang berada 1 tahap di atasnya. Dia menang melawan Zhang Chang hanya dengan tahap ketiga transformasi tubuhnya. Ksatria lapis baja hitam ini berada pada tahap awal penempaan tulang, dan Lin Ming nyaris tidak bisa bermain imbang dengannya. Dengan begitu banyak musuh lain di sekitarnya, Lin Ming tidak dapat mengambil keuntungan dari fakta bahwa musuhnya adalah hantu ilusi. Pikiran mereka yang tidak fleksibel dan pola serangan yang kaku memiliki banyak kelemahan, namun saat ini, dikelilingi oleh begitu banyak musuh yang muncul satu demi satu dan menyerang tanpa henti, Lin Ming berada dalam bahaya serius.
Bang! Begitu Lin Ming dan Ksatria Lapis Baja Hitam bertukar pukulan lagi, meskipun tombak besi elastis ungu tua memiliki sifat bantalan superior yang kuat, Lin Ming masih merasakan tangannya kesemutan karena mati rasa. Kuda Ksatria Lapis Baja Hitam itu berdiri di Lin Ming, tapi Lin Ming sudah terpental ke belakang, dan membalik beberapa kali di udara. Mengaum, binatang buas tingkat kedua memanfaatkan momen ini ketika Lin Ming mengudara tanpa keseimbangan dan bergegas ke arahnya. Dua cakar yang tajam seperti pisau menuju ke dada Lin Ming. Lin Ming hanya mendengar teriakan di telinganya. Dia mencengkeram tombak panjang berwarna ungu tua dan menggunakan beratnya yang seberat 820 jin untuk menghentikan kelembamannya di udara dan menyeimbangkan dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan aliran udara dari hidungnya seperti ular panjang yang mengalir. Dia melihat ke arah binatang buas yang mendekat dan melontarkan pukulan keras. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Poh! Tubuh binatang buas itu meledak dari belakang dengan lubang raksasa. Daging, darah, dan organ dalam yang lengket semuanya terlempar keluar dari bagian belakang lubang. Satu pukulan membunuh. Lin Ming jatuh ke dalam kelompok binatang buas. Sebelum dia menarik napas, semua binatang buas di sekitarnya telah terbunuh. Babak 88, tombak terakhir. Lin Ming jatuh ke dalam kelompok binatang buas. Sebelum dia menarik napas, semua binatang buas di sekitarnya telah terbunuh. Hoh! Sebuah tombak tersapu, dan tombak panjang berwarna ungu tua itu melengkung seperti bulan purnama. Seekor binatang buas seberat 800 jin terbelah menjadi dua dan dikirim terbang menjauh. Tulang dada seorang seniman bela diri runtuh, dan kelima organ dalam meledak di tempat. Namun jumlah binatang buas itu terlalu banyak, dan serangan mereka terlalu brutal. Di antara mereka juga ada seniman bela diri licik yang muncul dan menghilang seperti hantu. Setelah Lin Ming mengirimkan tombak ini, tubuhnya terluka dua kali lagi. Sebuah pedang telah ditusukkan langsung ke perutnya, lukanya telah merusak organ tubuhnya. Jika bukan karena dia telah mencapai tahap pelatihan jeroan dan esensi sejati telah meresap ke seluruh organnya di kolam es, maka pedang ini sudah menyebabkan dia kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Tekanannya terlalu besar. Seluruh tubuh Lin Ming berlumuran darah. Ada darah musuh, dan ada darahnya. Tombak panjang berwarna ungu tua telah berubah warna menjadi merah tua, dan basah oleh darah. Namun karena batang tombak telah mengalami perawatan khusus anti-selip, dia masih dapat menggenggam tombak dengan kuat tanpa rasa berminyak. Setelah Lin Ming baru saja membantai 5 musuh beberapa saat yang lalu, 5 musuh lainnya segera muncul, salah satunya setara dengan budidaya tahap penempaan tulang. Lin Ming ini terlihat semakin buruk. Saya tidak berpikir dia akan mampu bertahan melewati dupa keempat. Beberapa murid di bawah panggung berkata. Dupa keempat hampir terbakar, tetapi di atas panggung, Lin Ming baru saja batuk, dia jelas terluka. Di tengah sekelompok musuh, dia mungkin bisa bertahan, tapi begitu terluka, kekuatan bertarungnya akan turun, dan dia tidak akan jauh dari kematian. Dia sudah meleset dari ekspektasi, tapi dia masih harus bisa naik ke peringkat 100 teratas. Bagaimanapun, dia adalah murid baru, sepertinya 4 batang dupa adalah batasnya. Orang-orang berbicara dengan harapan dan keterkejutan yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ketika seseorang berulang kali menciptakan mukjizat berulang kali, mukjizat itu akan segera dianggap remeh. Di sisi lain, jika dia tidak mampu melakukan keajaiban, meskipun hasilnya jauh lebih unggul dari orang lain, dia mungkin tidak akan menerima sorak-sorai, melainkan cemoohan. Misalnya, jika legenda Ling Sen sebagai orang nomor 1 teratas dipatahkan, maka posisinya di mata orang lain akan turun beberapa derajat. Bahkan jika dia masih menjadi salah satu master tertinggi dari 7 rumah bela diri yang mendalam, lingkaran cahaya terangnya sudah hilang, dan orang-orang akan berbicara di belakangnya, mengatakan, Ling Sen ini tidak terlalu bagus, dan omong kosong lainnya. Dupa perlahan terbakar, dan ketika percikan lemah terakhir berubah menjadi abu, dupa kelima menyala. 4 dupa telah terbakar. Pada saat ini di 10.000 pembunuhan arai, Lin Ming telah mengambil 12 luka, 3 di antaranya adalah luka pada organ internalnya. Lin Ming untungnya telah mencapai tahap mampu bernapas seperti ular, dan juga memiliki lapisan pertama sempurna dari formula prima-prima sejati, yang mendukungnya, jika tidak, dia akan kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. Mati. Tombak Lin Ming menyapu kaki seorang seniman bela diri, dan kemudian dia menukik ke depan dan meninju dada seniman bela diri itu. Untuk menyelamatkan esensi sejati, dia tidak menggunakan tinju penghancur tulang tubuh yang luar biasa. Namun, pukulan dengan kekuatan lebih dari 4.000 jin di belakangnya mengenai bagian penting jantung seniman bela diri dan menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Seniman bela diri itu meninggal sambil mengejang keras di lantai. Di saat yang sama, terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Hantu ilusi raksasa muncul di dunia arai 10.000 pembunuhan. Lin Ming berbalik untuk melihat, dan 100 kaki jauhnya berdiri monster mirip beruang yang tingginya lebih dari 10 kaki. Seluruh tubuh monster ini ditutupi bulu hitam tebal, dan melihat tubuhnya yang besar, kemungkinan besar beratnya lebih dari beberapa ribu jin. Binatang buas tingkat 3, Lin Ming menghela nafas. Meskipun beruang hitam raksasa ini hanyalah jenis binatang buas tingkat ketiga yang lemah, ia tetaplah binatang buas tingkat ketiga. Itu berarti setidaknya setara dengan seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap kesuksesan besar dalam penempaan tulang. Dengan binatang buas semacam ini, Lin Ming tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatannya saat ini.
Tidak hanya itu, dengan munculnya binatang ini, itu berarti nantinya akan muncul lebih banyak seniman bela diri dan binatang buas yang setidaknya berbahaya. Lin Ming tahu dengan jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dia menoleh lagi dan dia melihat ksatria hitam yang telah dia lawan selama beberapa ronde. Dia mengangkat tombaknya dan bergegas ke sana. Esensi sejati terkonsentrasi di seluruh tubuhnya. Lin Ming seperti pacuan kuda ke depan dengan kecepatan penuh. Saat dia berlari, seluruh unit kecil di tubuhnya mulai bernapas seirama. Esensi sejati internal Lin Ming mulai bergetar dengan cepat. Karena getaran yang kuat, semua otot Lin Ming membengkak. Dia memegang tombak dengan lengan yang lebih tebal beberapa inci, dan urat biru di lengannya menonjol. Dengan suara robekan, pakaian di tubuh Lin Ming mulai terkoyak, dan semua pakaiannya menjadi compang camping dan jatuh di sekelilingnya. Tubuh Lin Ming seperti bintang jatuh. Ksatria lapis baja hitam itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi di udara dan membelah ke bawah. Menghadapi tombak yang dingin dan padat, Lin Ming tidak mengelak atau menghindar. Dia menunggu sepersekian detik tombak itu turun, dan memfokuskan esensi sejati ke kedua kakinya. Getaran esensi sejati yang kuat menghancurkan tanah di bawahnya, dengan setiap langkahnya, bebatuan pecah dan melompat ke udara. Dia telah mencapai puncak kecepatannya, dan kemudian melampaui itu. Bersama dengan tombak panjangnya, dia seperti anak panah hitam yang terbang menuju ksatria lapis baja hitam. Hah! Lin Ming tiba-tiba tiba di hadapan ksatria lapis baja hitam sebelum tombaknya turun sepenuhnya, dan menusukkan tombaknya ke depan. Naga banjir menuju laut. Tombak dari bawah ke atas menembus leher kuda, menembus armornya, dan kemudian menembus dada ksatria lapis baja hitam. Di bawah getaran yang luar biasa, armor ksatria lapis baja hitam itu hancur seperti kertas tipis. Urat awan yang ditempa di ujung tombak panjang telah menembus hingga menembus dada ksatria lapis baja hitam itu. Getaran yang sangat kuat dikirim ke tubuh ksatria lapis baja hitam, dan ksatria itu bergetar tak terkendali. Ksatria itu mulai mengeluarkan banyak darah dari kepalanya, dan kemudian segera mati secara mengenaskan di tanah. Esensi sejati yang bergetar telah mencairkan seluruh organ internalnya. Namun, dengan serangan pembunuhan terakhir terhadap ksatria lapis baja hitam, Lin Ming telah menghabiskan seluruh esensi sejatinya dalam satu nafas. Bahkan ototnya sendiri tidak dapat menahan intensitas getaran esensi sejati, dan dia menderita kerusakan yang sangat besar pada seluruh tubuhnya. Bahkan sulit untuk bergerak, karena sekelompok besar binatang buas menyerbu ke arahnya dari segala sudut. Pada titik ini, pertarungannya telah berakhir. Di altar 10.000 pembunuhan arai, Lin Ming terbatuk. Wajahnya memutih dan dia disuruh keluar. Di altar, masih ada 3 orang yang melakukan penilaian. Kekuatan peserta inspeksi arai 10.000 pembunuhan bulan ini berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan bulan lalu. Hanya sedikit lebih dari 4 batang dupa, sedikit lebih baik dari yang saya kira. Berapa peringkatnya? Kata Murongzi sambil tersenyum dan tertawa. Dia mengalihkan pandangannya ke batu peringkat. Peringkat 89 Guyu masih belum selesai diubahnya. Lin Ming ini tersingkir selangkah lebih awal darinya. Hasilnya seharusnya tidak lebih dari peringkat 90. Hasil ini seharusnya tidak terlalu jauh. Orang-orang sedang berdiskusi dengan hangat, dan mereka mulai fokus pada perubahan di batu peringkat. Zuyan berdiri di tengah-tengah orang-orang ini dan menutup telinga terhadap diskusi mereka. Dia terpaku pada batu peringkat, dan wajahnya seperti danau hitam suram. Pengintai yang dikirim oleh para pangeran juga mengalihkan fokus mereka ke batu peringkat. Mereka datang hari ini karena alasan ini. Beberapa dari mereka bahkan sudah menyiapkan jimat pemancar suara. Kebanyakan orang melihat pada baris yang mencantumkan peringkat 90 hingga 100. Namun kali ini, baris ke-6 batu peringkat mengalami fluktuasi. Perubahan sederhana dan kecil ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan dalam sejarah kerajaan Sky Fortune. Lin Ming, 62. Babak 89, hasil yang menentang kehendak surga. 62. Astaga, di bawah tatapan panas semua orang, 2 karakter sederhana Lin Ming ini, yang disisipkan di tengah deretan nama, benar-benar mempesona. 62. Dalam penilaian keduanya, ia melonjak ke peringkat 72 teratas. Tempat tinggal surgawi memiliki 72 orang secara keseluruhan. Ini berarti kekuatan Lin Ming sudah cukup untuk memasuki kediaman surgawi. Berusia 15 tahun, memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam selama 1 bulan, budidaya transformasi tubuh tahap ketiga awal, dan dia memiliki kualifikasi untuk memasuki kediaman surgawi. Selama 100 tahun terakhir, muncul 3 seniman bela diri yang masuk 100 besar pada penilaian putaran kedua. Tetapi jika berbicara tentang seseorang yang bisa memasuki kediaman surgawi selama penilaian kedua mereka, tidak pernah ada orang seperti itu. Semua murid yang hadir, dan pengintai yang dikirim oleh para pangeran, menatap dengan mata terbelalak ke batu pemeringkatan. Murongzi dengan tidak percaya menutup mulutnya karena tidak percaya. Para pengintai begitu terkejut hingga mereka lupa untuk segera melaporkan hasilnya melalui jimat pemancar suara mereka. Ini bertentangan dengan keinginan langit. Ini adalah seorang jenius yang benar-benar mengerikan yang melampaui Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu. Tidak mungkin. Dia hanya berhasil melewati 4 dupa waktu, dia seharusnya hanya melewati 100 peringkat pertama, bagaimana mungkin peringkatnya bisa begitu tinggi? Kata seniman bela diri Heavenly Abode. Peringkat mereka berada di peringkat 70 ke atas.
Dengan Lin Ming naik ke tengah-tengah mereka, itu berarti ada kemungkinan salah satu dari mereka akan keluar dari kediaman surgawi. Apakah ada kesalahan dalam batu peringkat arai 10.000 pembunuhan? Bagaimana mungkin? Itu adalah susunan sihir ilusi yang diukir oleh Master Xiantian. Bahkan Master Xiantian pun bisa membuat kesalahan, beberapa orang tidak yakin. Tidak ada seorang pun yang ingin diusir dari kediaman surgawi. Diam, tidak mungkin ada kesalahan pada batu peringkat. Bahwa Lin Ming bisa berhasil mencapai 72 besar hanya dengan 4 dupa waktu adalah karena kecepatan dia membunuh musuh-musuhnya di arai 10.000 pembunuhan jauh lebih cepat daripada seniman bela diri di levelnya. Diakon yang bertanggung jawab atas arai 10.000 pembunuhan angkat bicara. Orang ini adalah lulusan dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan telah menembus periode kondensasi denyut nadi. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, dia bukan hanya seorang diaken tetapi juga seorang instruktur. Jauh lebih cepat daripada seniman bela diri setingkatnya. Mendengar keputusan Diaken, seolah-olah seluruh udara di sekitarnya telah tersedot keluar. Dalam arai 10.000 pembunuhan, musuh kewalahan hingga menutupi langit. Gelombang demi gelombang musuh akan datang, setiap gelombang lebih hebat dari gelombang sebelumnya. Penilaian tersebut akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengatur napas, setiap orang akan mencoba memperlambat untuk menemukan kesempatan memulihkan esensi sejati mereka. Oleh karena itu setiap orang yang memasuki arai 10.000 pembunuhan akan membunuh musuh pada saat yang sama sehingga peringkat mereka dapat dinilai berdasarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika Lin Ming membantai dengan kecepatan seperti itu, maka tanpa ragu dia akan menghabiskan kekuatannya lebih cepat, dan mati lebih cepat. Itu terlalu tidak normal. Murongzi masih menutup mulutnya, kehilangan kata-kata. Hanya sesaat kemudian dia menoleh ke Bai Jingyun dan berkata, Kakak Jingyun, kamu benar, Lin Ming ini hanyalah hewan ternak, saya tidak tahu jenis makanan apa yang dia makan saat tumbuh dewasa. Dia sangat jelas tentang pentingnya peringkat ini. Di luar peringkat 62 teratas, ada sekitar selusin mahasiswa yang ditetapkan lulus pada akhir tahun. Bahkan jika Lin Ming tetap berada di peringkat yang sama, dia bisa masuk 50 besar di akhir tahun. Dia bahkan bisa melampaui peringkat 50 besar. Tapi bagaimana Lin Ming bisa tetap berada di peringkat yang sama? Dia bahkan mungkin masuk 30 besar pada akhir tahun dan menjadi pesaingnya sendiri. Bai Jingyun mendengus dan kemudian tersenyum, gadis kecil, jaga sopan santunmu. Kamu hanya iri pada orang lain. Kenapa aku iri padanya? Saya hanya perlu menanggapinya sedikit lebih serius, dan kemudian kita akan lihat apakah saya bisa dilampaui olehnya. Murongzi mengangkat tangan kecilnya. Sebelumnya, dia hanya ingin bermain-main sepanjang waktu. Sebelumnya, pada ujian impian saat ujian masuk, hasil yang diperoleh Murongzi benar-benar berantakan. Hanya dengan mengambil risiko demi risiko, dia bisa melewati setiap rintangan. Brengsek, cepat dan laporkan ini kepada Yang Mulia Putra Mahkota secepatnya. Sialan, hasil ini benar-benar membuatku menjadi anjing buta. Detektif utama di bawah komando Putra Mahkota menyerbu kelompoknya seperti buah kastanye yang meledak. Iya, kami akan segera kirimkan laporannya. Seorang lelaki kecil yang kepalanya terbentur buru-buru membisikkan informasi tersebut, dan kemudian menyalakan jimat pemancar suara di tangannya. Sementara itu, para pengikut Pangeran ke-10 juga membakar jimat pemancar suara mereka. Pria yang memimpin mereka memandangi keempat anak buah putra mahkota di hutan bambu, senyum jahat muncul di wajahnya. Dasar sekelompok idiot, mereka masih melakukan upaya yang sia-sia untuk berjuang. Waktu ada di pihak kita, Yang Mulia pasti akan menang. Sampah macam apa yang bisa dibuang oleh putra mahkota? Untuk Lin Ming ini, Yang Mulia telah secara khusus menyiapkan satu set kitab suci langkah manusia dan harta karun berkualitas tinggi. Saat ini, putra mahkota Yang Lin sedang berada di Istana Timur. Dia sedang bermain catur dengan mentornya, Pak Muyi. Apa yang Yang Mulia pikirkan? Langkah catur itu salah. Muyi tersenyum sambil memindahkan sepotong dan mengambil yang lain. Sisi kiri bawah papan Yang Lin sudah menjadi sia-sia. Yang Lin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Guru, saya tidak pernah menang melawan Anda. Apakah saya kalah lebih awal atau kalah terlambat? Perbedaannya tidak besar. Meski kamu mengatakan bahwa kekuatanmu lebih rendah, kamu tidak bisa kehilangan tulang punggung atau semangat juangmu. Catur itu seperti medan perang, meskipun teknik Anda lebih rendah, seseorang yang mati di medan perang tetap menjadi pahlawan seperti sebelumnya. Namun jika dia menyerah dan ditangkap lalu dibunuh, sungguh memalukan. Pelajaran guru itu bijaksana. Bagi Muyi, Yang Lin tidak memiliki keunggulan sebagai putra mahkota. Di kerajaan Sky Fortune, Master tahap tengah Hautian adalah seseorang yang bahkan Kaisar harus memberikan 3 poin penghormatan. Terlebih lagi karena pemerintahan dan pengadilan saat ini sedang bergejolak, Muyi adalah orang terpenting yang diandalkan oleh Yang Lin. Katakan padaku, apa yang ada di pikiranmu? Muyi bertanya sambil meletakkan pion di papan. Yang Lin berkata, saya mengunjungi ayah saya, Kaisar hari ini. Tubuhnya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Pikir Muyi dalam hati. Dia tahu bahwa jika Yang Lin mengkhawatirkan sesuatu, itu adalah pergantian tahta karena kondisi Kaisar lama yang memburuk. Dia tidak memiliki terlalu banyak kekuatan di sisinya, dan sekarang dia harus mempertimbangkan kekuatan dan kekuatan pangeran lainnya. Pangeran ke-10, Pangeran Awan, adalah orang yang ambisius, dia mungkin tidak akan bersedia untuk tetap menjadi seorang pangeran.
Namun jika membandingkan pengaruh di istana, pendukungnya, dan bahkan kekuatan individu, Yang Lin jauh dari Pangeran Awan. Begitu perjuangan dimulai, dia mungkin tidak akan keluar sebagai pemenang. Dalam perebutan takhta, begitu seseorang dikalahkan, nasibnya bisa dibayangkan. Yang Lin sudah menjadi putra mahkota, bahkan jika dia tidak ingin berjuang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi akhir-akhir ini, Yang Lin berhati berat, dan tidak berani menunjukkan tangannya. Mu Yi berkata, Yang Mulia, saya baru saja mengatakan bahwa catur itu seperti medan perang. Anda tidak bisa kehilangan tulang punggung atau semangat juang Anda. Yang Mulia, jika Anda kurang percaya diri, maka bawahan di bawah kendali Anda juga akan cemas. Bawahan Anda ini telah memutuskan untuk mengikuti Yang Mulia, dan telah menyerahkan nyawa mereka dan nyawa keluarga mereka. Jika Yang Mulia kalah, maka Pangeran Awan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan akan membersihkan pemerintahan secara menyeluruh. Ketika saatnya tiba, Mu Yi tidak mengatakannya, tetapi dalam semua pergantian takhta kuno, sering kali disertai dengan pembantaian dan bau darah dan kematian yang kental. Pada saat itu, hal-hal seperti kasih sayang dan persahabatan hanyalah lelucon. Babak 90, Pangeran Awan. Mu Yi perlahan menggelengkan kepalanya. Agar adil, Yang Lin terlalu baik, temperamennya tidak cocok menjadi kepala negara. Meskipun kisah-kisah menarik dari zaman kuno menceritakan tentang banyak kaisar yang baik hati yang memerintah daerah mereka, namun kebajikan hanyalah satu sisi dari karakter mereka. Misalnya, mereka akan menunjukkan satu sisi kepada pejabat, satu sisi kepada rakyat jelata, dan satu sisi kepada musuh. Mereka tidak akan bersikap lunak atau mengalah dalam hal pembunuhan. Mereka yang terlalu ramah dan pasif tidak cocok menjadi penguasa. Yang Lin berkata, dalam perang peringkat 7 rumah bela diri mendalam saat ini, tampaknya ada beberapa talenta yang berpartisipasi dalam penilaian. Aku mengirim Zishan dan yang lainnya karena aku ingin memenangkan hatinya, tapi, aku tidak punya harapan apapun. Adik laki-laki saya yang ke-10 telah berada di medan perang segala arah selama bertahun-tahun. Dia telah menangkap bangsawan dari banyak negara tetangga dan memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, perhiasan, wanita cantik, dan panduan metode kultivasi, terutama panduan kultivasi yang langka. Ini sangat menggoda bagi seniman bela diri. Saya rasa saya tidak bisa menawarkan apapun yang sebanding dengan apa yang bisa diberikan oleh adik laki-laki saya yang ke-10. Ketika dunia dalam keadaan damai, semua orang akan mencari keuntungannya sendiri, tetapi ketika dunia sedang kacau, seseorang harus mencari keuntungan dari orang lain. Jika seorang penguasa ingin memenangkan talenta, mereka perlu memberikan hadiah yang sesuai. Oleh karena itu, kekayaan seorang pangeran juga merupakan standar penting kekuatan mereka. Kalau tidak, jika Anda tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga, mengapa ada orang yang mau mati demi benda itu? Oh, bakat, siapa? Hati Mu Yi tergerak. Dia sudah menebak dengan samar. Lin Ming, 15 tahun. Kali ini dia mungkin masuk peringkat 100 teratas di 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming, Mu Yi tersenyum. Yang Mulia yakinlah, Lin Ming tidak akan dimenangkan oleh pangeran ke-10. Oh, mengapa kamu mengatakan ini? Adik Lin dan saya adalah teman antar generasi. Apalagi latar belakangnya agak misterius, dia memiliki master yang tangguh di belakangnya. Dia hanya pergi ke 7 rumah bela diri yang mendalam untuk beberapa latihan dan pengalaman. Bahkan jika Pangeran Cloud mengeluarkan beberapa metode budidaya yang baik, itu bahkan mungkin tidak terlihat di mata Lin Ming. Dan juga, apakah Yang Mulia ingat 1 bulan yang lalu ketika saya meminta Yang Mulia untuk membantu menyelamatkan seorang teman? Ini terjadi pada awal musim gugur dan juga merupakan hari yang sama dengan ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia dijebak dan hampir dimasukkan ke dalam penjara. Apa, Yang Guru, maksudmu memberitahuku bahwa itu adalah Lin Ming? Yang Lin berpikir cepat, dia langsung mengerti apa yang ingin dikatakan Mu Yi. Haha, ya, dia adalah Lin Ming. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan adik kecil Lin, tapi aku dapat memberitahumu bahwa menurutku dia adalah orang yang sangat saleh dan baik. Meskipun pada saat itu bantuan Yang Mulia Putra Mahkota tidak banyak, Lin Ming harus mengingat kebaikan ini. Meskipun Yang Mulia mungkin tidak memenangkan hatinya, dia juga tidak akan menjadi bawahan Pangeran Awan dan menentang Yang Mulia. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Putra Mahkota bersinar dengan ekspresi bahagia. Meskipun kondisi tubuh Kaisar semakin memburuk setiap tahunnya, namun dengan perawatan obat-obatan yang berharga dan pengkondisian seni bela diri dari dokter, tidak akan menjadi masalah untuk hidup 5 atau 6 tahun, atau bahkan 7 hingga 8 tahun lebih. Waktu yang lama sudah cukup untuk mengembangkan bakat. Meskipun ada beberapa seniman bela diri kondensasi denyut nadi di Kerajaan Langit Keberuntungan, sebagian besar dari mereka berkumpul di 7 rumah bela diri yang mendalam. Lainnya diberikan gelar oleh pemerintah, dan pada dasarnya berada di militer. Semakin sedikit orang yang dapat dimanfaatkan oleh para pangeran, karena hanya sedikit orang yang ingin mengarungi pergolakan pergantian takhta. Begitu mereka melakukan kesalahan dan bertaruh pada kuda yang salah, mereka tidak bisa ditebus. Di pihak Yang Lin, tanpa memperhitungkan Mu Yi, hanya ada 1 seniman bela diri kondensasi denyut nadi, yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tapi melihat 7 rumah bela diri yang mendalam, ada Ling Sen, yang budidayanya sudah berada di puncak transformasi tubuh tahap keempat, dan kekuatan tempur sebenarnya mendekati periode kondensasi denyut nadi. Beri dia waktu beberapa tahun, dan dia juga bisa mencapai tahap itu.
Lin Ming ini bisa menjadi Ling Sen berikutnya. Lin Ming adalah bakat langka yang terkenal di 7 rumah bela diri mendalam yang hanya akan muncul setiap beberapa lusin tahun. Jika dia memutuskan untuk bergabung dengan suatu pihak, kekuatan dan pengaruh yang akan dia peroleh akan meningkat satu langkah. Oleh karena itu kompetisi untuk Lin Ming ini, meskipun tampak kecil, sebenarnya sangat signifikan. Saat ini, api merah menyala di depan Yang Lin. Emas murni, jimat transmisi suara yang mendesak. Yang mulia, hasil Lin Ming sudah masuk. Peringkatnya adalah 62. Apa? Yang Lin berdiri di tempat. 62. Sebagai putra mahkota, dia tahu apa artinya mencapai peringkat 62 pada penilaian kedua. Bahkan Ling Sen pun kalah dengan ini. Ling Sen sudah menjadi eksistensi yang tidak normal. Dengan budidaya puncak transformasi tubuh tahap keempat, ia mampu mendekati kekuatan periode kondensasi denyut nadi, dan Lin Ming ini bahkan lebih menyimpang. Dia segera mengirimkan jimat transmisi suara lainnya. Meskipun dia tahu bahwa Zishan dan yang lainnya tidak mungkin membuat kesalahan sebesar itu, dia harus memastikan masalah ini. Bagaimana itu? Jimat pemancar suara mengirimkan suara langsung ke pikiran penerima. Muyi belum mendengar apapun. Yang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guru, hasil Lin Ming ini berada di peringkat 62. Apa? 62? Muyi sedikit gelisah sejenak tapi langsung santai. Tentu saja, karena Lin Ming adalah murid yang dipilih oleh guru yang hebat, bagaimana dia bisa menjadi ikan kecil di kolam? Ling Sen, Taku, dan orang lain seperti mereka dapat dianggap berbakat di kerajaan Sky Fortune, namun jika dibandingkan dengan murid sekte besar yang diajar oleh guru tertinggi, mereka jauh lebih buruk. Bahkan jika Lin Ming mampu mencapai peringkat 62 pada penilaian pertamanya, itu tidak berlebihan. Muyi percaya bahwa karena Lin Ming memiliki guru yang luar biasa di belakangnya, maka dia pasti memiliki kemampuan yang sangat bagus. Bahkan jika Lin Ming mengalahkan Ling Sen dalam beberapa bulan lagi, Muyi paling banyak akan tercengang sesaat, dan kemudian juga percaya bahwa ini normal. Sementara Yang Lin menerima jimat pemancar suara, Pangeran ke-10 juga menerimanya. Pangeran ke-10 tidak terlalu peduli dengan kekuatan Lin Ming, karena ia memiliki lebih banyak tuan di bawahnya daripada putra mahkota. Yang dia pedulikan adalah pengaruh Lin Ming. Lin Ming adalah pusat badai di ibu kota Sky Fortune dan bintang yang sedang naik daun di kalangan seniman bela diri. Bakatnya sampai pada tingkat yang hanya dapat ditemukan setiap beberapa lusin tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika karakter seperti itu bergabung dengannya, maka tidak diragukan lagi semangat bawahannya akan meningkat pesat. Ada lebih banyak orang yang menunggu untuk melihat situasinya sebelum berpikir untuk bergabung dengannya. Jika Lin Ming bergabung, pasti akan lebih mudah. Namun kini, setelah mendengar berita dari jimat pemancar suara, raut wajah Pangeran ke-10 langsung berubah. Untuk memasuki 7 rumah bela diri mendalam hanya selama 1 bulan dan ini hanya menjadi penilaian keduanya, dan juga hanya memiliki budidaya pada tahap ketiga transformasi tubuh awal, namun ia masih mampu mencapai peringkat 62 di batu peringkat. Peringkat ini telah melampaui Ling Sen. 7 rumah bela diri yang mendalam tidak pernah memiliki rekor seperti ini selama 100 tahun. Bagi seseorang untuk dapat maju ke 7 kediaman surgawi rumah bela diri yang mendalam hanya dengan puncak tahap ketiga transformasi tubuh dapat dianggap sebagai bakat di antara talenta jika mereka berhasil mencapai sekitar peringkat 70. Tapi Lin Ming sebenarnya telah mencapai peringkat 62, dan budidayanya setengah langkah lebih rendah. Ini hanyalah seorang jenius yang luar biasa. Mungkin saja Lin Ming akan menjadi master yang jauh melebihi Ling Sen. Mengabaikan pengaruh besar yang dia miliki dalam menarik seniman bela diri lain ke sisinya, kecakapan tempurnya sudah cukup untuk mengejutkan Pangeran ke-10. Jangan lupa, Lin Ming baru berusia 15 tahun dan budidayanya berada pada tahap awal transformasi tubuh ketiga, masih ada ruang besar untuk perbaikan. Haha, surga bantu aku. Segera setelah bakat langka yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun dari 7 rumah bela diri yang mendalam ini bergabung dengan saya, maka para seniman bela diri dari kota Sky Fortune akan mendengar ini dan datang dengan gemetar untuk bergabung dengan saya. Yang mulia, ada perintah. Siapkan segera 50.000 tile emas, 2 kotak perhiasan terbaik, selusin perawan cantik terbaik di bawah usia 16 tahun, 100 pelayan, dan suruh mereka menunggu di Villa Gunung Cunyuan. Juga, siapkan 500 hektar lahan pertanian subur dan akta kepemilikan Villa Gunung Cunyuan. Pria itu mendengar ini dan diam-diam merasa takut. Imbalan seperti itu, apa dia nyata? Untuk siapa ini? Sebuah villa, 50.000 tile emas, dan 2 kotak perhiasan terbaik sudah lebih dari cukup untuk memenangkan hati seorang jenderal. Pangeran ke-10 yakin dia memiliki ini. Faktanya, dia juga mendapat hadiah sekunder yang memberinya kepercayaan diri paling besar. Itu adalah satu set panduan langkah manusia langka yang dia rampas dari keluarga bangsawan. Dengan ini, dia telah memenangkan banyak seniman bela diri. Yang Lin, kamu akan kalah dariku. Apa yang bisa Anda keluarkan bahkan tidak 1/10 dari apa yang saya bisa. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan berjuang ketika Anda sepenuhnya ditekan oleh saya. Aku tidak membutuhkan orang tua itu untuk mati, aku akan mengambil langkah pertama dan membuatmu lengah. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.